Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum memulai merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami boleh ngumpul, walaupun nggak di gedung gereja, kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun kami nggak mendengar suara satu sama lain, tapi kami tahu, kami berbicara, kami bernyanyi dari dalam hati. Dan kami dari rumah masing-masing memuji Tuhan bersama-sama. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan. Sebentar ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa supaya sambil firman Tuhan dinyatakan, Roh Kudus boleh melawat setiap kami, menyapa kami dalam kondisi kami masing-masing, mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh terus hidup buat Tuhan di tengah tantangan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Terima kasih sekali lagi Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan ini. Kayaknya Engkau juga boleh pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, layakkan, sucikan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Dan kami panjatkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa ketemu lagi walaupun secara online tapi offline juga yang di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan terakhir kali kita tersinggung? Kalau ada teman yang sudah lama nggak ketemu, terus begitu ketemu dia bilang, aduh udah lama ya nggak ketemu, kamu nih kayak, terus dia sebut usia kita yang 5 tahun atau 10 tahun lebih muda dari kita, mungkin tiba-tiba hari terasa lebih cerah begitu ya. Burung berkicauan jauh lebih merdu gitu. Entah hari itu jadi hati jauh lebih ringan. Tapi gak semua orang juga senang dianggap lebih muda. Saya dulu waktu masih kecil tuh selalu dianggap adiknya adik saya. Jadi adik saya selalu dianggap cici saya gitu. Waktu kecil saya tuh sebel banget gitu karena dianggap kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita dinilai lebih baik dari kondisi kita, kita senang. Tapi kalau dinilai lebih jelek, apalagi lebih rendah, lain ceritanya. Di pasal 3 ini yang baru saja dibacakan, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap buka Alkitabnya, jadi Bapak Ibu punya referensi. Bisa jadi, dan saya rasa sangat mungkin orang-orang yang dibacakan surat Korintus ini tersinggung. Ketika Paulus bilang, tahukah kamu tuh sebelumnya sebenarnya belum dewasa. Mungkin dalam hati mereka berkata, enak aja. Kamu tahu nggak? Saya ini golongannya Apolos. Tahu Apolos nggak? Kemampuan retorikanya, waktu mengajar itu jempolan, bisa diadu. Kalau orang Korintus hidup zaman sekarang, mungkin yang dibanggakan lain, mungkin bukan pemimpin. Saya nih sudah sekian lama jadi orang Kristen, aktif pelayanan. Berapa kali jadi ketua komisi. Kalau saya panitia acara gereja, acara itu pasti mulus. Kamu tahu nggak, gereja ini nggak bakal kayak sekarang kalau nggak ada saya. Mungkin hal-hal seperti itu yang dibanggakan. Pada waktu itu di Jemaat Korintus, pemimpin, pengajar yang dibanggakan oleh Jemaat Korintus. Sounds familiar? Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini masih melanjutkan tentang perkara perpecahan di tengah gereja Korintus yang disebabkan cara pandang yang keliru terhadap pemimpin mereka. Padahal namanya aja pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi entah kenapa dari dulu, entah sekarang, kadang-kadang cara pandang yang keliru bisa bikin perpecahan dalam gereja. Dan kita akan telisik lebih jauh surat atau pasal hari ini. Pesan firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita adalah milik Allah. Dan setiap karya kita dalam membangun bait Allah akan diuji. Setiap kita adalah milik Allah dan Allah sebagai pemilik segala sesuatunya, termasuk pemilik kita, akan menguji setiap karya yang kita sudah kerjakan dalam membangun bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 1 dan 2 dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Di perikop sebelumnya, Paulus berkata bahwa hikmat yang benar hikmat Allah, bukan hikmat dari dunia. Sayangnya jemaat Korintus hidup bagai manusia duniawi. Memang kita masih hidup di dunia. Dan kalau nggak ikut cara main dunia, kadang-kadang konsekuensinya kita tertindas.
Tapi itu tidak menjadi legitimasi kita boleh ikut-ikutan bermain dalam hikmat dunia. Ikut-ikutan apa kata orang berpengaruh. Penguasa dunia ini kalau di pasal 2 ayat 6 dikatakan. Kemudian Paulus bilang begini, ingat gak dahulu waktu aku pertama kali datang ke Korintus. Yang saya kasih ke kalian jemaat adalah susu. Pengajaran yang dasar tentang pertobatan, tentang Yesus Kristus yang menebus dosa. Tapi entah kenapa setelah sekian tahun ini, kalian masih tetap minum susu. Kalian belum dapat menerima pengajaran yang solid, makanan yang keras. Saya bayangin waktu jemaat Korintus duduk dan surat 1 Korintus dibacakan di hadapan jemaat. Pasti ada telinga-telinga yang merah berdenging mendengar surat ini dibacakan. Karena orang Korintus bangga dengan hikmat mereka. Mereka merasa mereka hebat, mereka merasa mereka dewasa, mereka merasa mereka bisa memilah dengan baik. Paulus melanjutkan di ayat 3 dan 4. Mungkin ada di antara kalian yang tersinggung, merasa dinilai dengan keliru. Tapi coba tinjau hidupmu. Dalam hidup bergereja, ada iri hati, ada perselisihan di ayat 3 dan 4. Itu tanda apa? Kalau ada iri hati dan perselisihan. Kalian mengira keberpihakan kalian dalam golongan tertentu menentukan keunggulan hikmat yang kalian miliki. Tapi sebaliknya itu menunjukkan bahwa kalian miskin hikmat. Gak punya hikmat. Kalian pakai hikmat duniawi ketimbang hikmat Allah. Kalian berhasrat menjadikan status kalian lebih tinggi dari yang lain karena iri hati. Kalian mengupayakan supaya kalian bisa di atas yang lain dengan berselisih. Sadar gak sih kalau ini semua bukan tanda manusia rohani. Tapi sebenarnya kalian masih manusia duniawi. Itu bukan buah roh. Itu perbuatan daging. Kemudian Paulus menggunakan di ayat 5 dan 6 analogi bercocok tanam. Siapa sih Paulus? Siapa sih Apolos? Bukan siapa-siapa, cuma tukang kebun yang dipakai oleh Tuhan. Yang satu dipakai menanam, yang satu dipakai untuk menyiram. Kelihatan kan hikmat dunia ini ya lucu begini. Berbangga kok atas tukang kebun. Berbangga kok atas aku Paulus, atas Apolos, atas Kefas. Kami semua ini kawan sekerja Allah, sama-sama tukang kebun. Kalian kalau berbangga harusnya berbangga pada yang punya kebun. Bukan yang ngerjain kebunnya. Yang penting bukan siapa yang menyiram atau siapa yang menanam. Bukan, yang terutama adalah yang memberikan pertumbuhan. Bukan siapa yang mengajar, tetapi siapa yang diajar. Gereja Korintus bisa berdiri bukan karena Paulus, bukan karena Apolos. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Jemaat yang terkasih, tiap orang akan menerima upahnya. Kami, Apolos, Paulus, Kefas, setiap kami akan menerima upah kami sendiri. Mungkin kau bangga bisa dekat dengan Apolos, senang dengan Kefas. Tapi upah atas pekerjaan mereka tidak akan dibagikan ke kamu. Macam kamu tanam saham ke mereka. Demikian pula dengan kamu. Engkau pun akan menerima upah berdasarkan pekerjaanmu sendiri. Bukan gara-gara mereka lantas kamu dapat bonus gitu, dapat dividen karena dekat dengan mereka. Masing-masing hanya akan dinilai, dihakimi menurut pekerjaan mereka sendiri. Bagian pertama ini Bapak Ibu Saudara sekalian bikin kita berpikir sebenarnya ketika ada orang yang menonjolkan sesuatu di dalam gereja, apapun bentuknya, apa sih sebenarnya yang mau ditonjolkan? Apa sih yang mau disampaikan oleh orang yang menonjolkan diri ini lewat hal yang mereka lakukan? Dari bagian ini, bagian yang pertama, kita belajar bahwa gereja itu bukan tempat untuk saling lomba, kompetisi. Jangan jadikan gereja seperti ajang Got Talent itu. Australian Got Talent, Britain Got Talent. Gereja bukan ajang kompetisi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, coba renungkan hal ini. Ketika Bapak Ibu melihat orang lain lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara minder. Atau ketika Bapak Ibu lihat orang yang lebih payah dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara merasa bangga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan hikmat Allah, itu hikmat dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini dekat dengan pengalamanmu,
Coba berhenti sejenak dan renungkan siapa sebenarnya engkau di hadapan Allah. Siapa sebenarnya identitas yang engkau miliki. Temukan itu di dalam Allah, bukan di dalam apa yang kita miliki. Atau apa yang tidak dimiliki orang lain. Kerangka berpikir yang benar berdasarkan hikmat Allah tidak akan pernah menuntun kita untuk jadi iri hati sama orang lain. Berselisih untuk bisa tekan orang lain sehingga kita lebih naik. Hikmat Allah tidak akan membuat kita menjatuhkan sesama kita, saudara seiman. Dari bagian yang pertama itu, metafora tentang bercocok tanam, Paulus beralih kepada metafora tentang pembangunan. Di ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi Paulus melihat dirinya sendiri sebagai ahli bangunan. Bahasa Yunaninya arkitekton. Mirip ya, arsitek gitu ya, arkitekton. Ahli bangunan yang dimampukan oleh kasih karunia Allah untuk mengarahkan proyek konstruksi di Jemaat Korintus. Membangun bait Allah. Bagaimana membangun dengan benar? Ada lagunya di Kidung Jemaat nomor 252. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Jadi dasar membangun gereja yang benar adalah dasar yang Yesus Kristus, yang menggunakan Yesus Kristus sebagai fondasinya. Hanya satu fondasinya, Yesus Kristus pendiri umatnya. Nah, di atas fondasi inilah setiap kita semua berkarya dan membangun bait Allah. Di bagian pertama tadi sudah disinggung kehidupan bergereja bukan arena balap. Tapi itu bukan berarti tidak ada penilaian. Di ayat 12 dan 13 dikatakan, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ternyata pekerjaan setiap anak Tuhan di dalam masing-masing orang akan tampak kualitasnya ketika hari Tuhan tiba. Karena setiap pekerjaan kita akan diuji dengan api. Bapak Ibu Saudara sekalian, kayaknya Paulus waktu nulis hal ini sedang membayangkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah yang paling glorious, paling hebat, paling mulia. Karena bait Allah itu dibangun dengan emas, dibangun dengan perak, dibangun dengan batu-batu permata. Ini materi-materi yang luar biasa, yang unggul. Sebagai perbandingannya, kayu, rumput kering, atau jerami. Barang-barang ini tidak dimaksudkan untuk dibaca sebagai level. Saya level jerami atau rumput kering ya. Atau udah naik belum ke level kayu? Emas, perak, bukan itu. Dua kualitas yang hendak disampaikan oleh Paulus adalah ketika hari Tuhan tiba, ketika penghakiman tiba, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, pekerjaan kita akan diuji. Yang satu tahan api, tahan uji, tapi yang satu akan hangus. Pada hari Tuhan itu, pada akhir zaman, kalau anak-anak Tuhan tetap hidup dalam iman kepada Kristus dan ketaatan, karya mereka tidak hanya akan tahan uji, tapi juga akan dapat upah. Tapi kalau pekerjaan seorang tidak tahan uji, ia sendiri akan diselamatkan, meski seperti hangus, seperti dari dalam api. Dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir kita diteguhkan kembali bahwa memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Bukan karena Bapak Ibu aktif pelayanan, bukan karena Bapak Ibu banyak memberi, Bapak Ibu bisa masuk surga. Semata-mata karena anugerah. Tetapi perbuatan Bapak Ibu akan ada upahnya. Tapi itu bukan keselamatan. Keselamatan hanya lewat iman. Ayat 16 dan 17, di ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin bingung. Yang dimaksud bait Allah siapa? Ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Babel Sadi, di kedup-kedup masing-masing, saya dengar ada yang bilang ini bait Allah tuh bicara tentang pribadi kita atau bicara tentang komunitas, kumpulan orang-orang percaya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bahasa Indonesia, kata kamu kan gak kelihatan sebenarnya ini tunggal atau jamak. Tapi kalau Bapak Ibu lihat bahasa Inggris atau lihat bahasa Yunani, kelihatan kata kamu itu plural, jamak. Jadi ketika
Paulus bilang kamu adalah bait Allah, itu bicara tentang komunitas jemaat di Korintus. Kamu, jemaat Korintus adalah bait Allah, bukan kamu pribadi. Sehingga barang siapa membinasakan gereja Tuhan, bait Allah, komunitas gereja Korintus, bukan gedungnya, tapi komunitasnya, tidak akan dibiarkan. Bait Allah adalah kudus, dan yang macam-macam dengan bait Allah akan berurusan dengan yang punya bait Allah sendiri. Jadi ini berarti nggak sekarang Paulus jelas nggak pukul rata dan menganggap semua orang di dalam gereja itu pasti orang percaya. Di dalam gereja Korintus ada orang-orang yang nggak percaya. Orang-orang yang akan Tuhan binasakan karena mereka telah membinasakan bait Allah. Karena mereka telah menciptakan perpecahan. Mereka bikin gereja terpecah-pecah dalam fraksi-fraksi yang ada. Orang-orang yang demikian menganggap enteng gereja. Menghancurkannya dengan hikmat dunia. Entah lewat gosip, entah lewat sikap pilih kasih, pandang bulu, berdasarkan satu atau lain hal, sehingga akhirnya gereja terpecah. Allah akan membuat perhitungan dengan orang-orang yang demikian. Lalu bagaimana berkontribusi bagi Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu bisa berkontribusi bait Allah bagi bait Allah di dalam gereja. Tergabung dalam pelayanan yang ada di luar gereja. Bersama-sama dengan gereja lain, mungkin ikut persekutuan doa di kantor-kantor, mendoakan pelayanan di sana, mendoakan kesaksian hidup di kantor-kantor yang ada. Kalau ada isu tentang gereja lain yang Bapak Ibu Saudara dengar, didoakan, jangan digosipin. Karena bait Allah bukan IPC doang, mereka juga menyembah Allah, mereka juga gereja Allah, mereka juga bait Allah. Dan bagi gereja yang teraniaya, doakan, dukung apa yang kita bisa dukung. Terus bagaimana membangunnya? Bagaimana saya tahu kalau saya bangun dengan kayu atau dengan emas? Dengan rumput kering atau dengan permata? Jawaban singkatnya, Bapak Ibu Saudara yang tahu. Bapak Ibu Saudara sendiri dan Tuhan yang tahu. Gini maksud saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan pernah dinilai berdasarkan sesuatu yang kita nggak miliki. Saya nggak akan dinilai berdasarkan seberapa pintar saya main piano kayak Ko Denny. Atau main gitar kayak Ko Freddy. Nggak bisa. Saya nggak bisa main piano, main gitar dikit-dikit bisa lah gitu ya. Tapi saya tidak akan dinilai berdasarkan hal itu. Anak remaja, one way, nggak akan dinilai dari seberapa setia mereka berkhotbah. Tim yang di belakang mengoperasikan ini semua, mereka tidak akan dinilai berdasarkan berapa siap mereka mempersiapkan pelayanan anak. Karena itu bukan bagian mereka, itu bukan porsi mereka. Setiap kita akan dinilai berdasarkan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap kita. Karunia rohani yang Tuhan sudah kasih pada tiap-tiap pribadi. Tiap-tiap orang dikaruniakan karunia yang berbeda untuk membangun umat Allah. Untuk membangun bait Allah. Juga tiap orang punya season yang beda. Yang single beda dengan yang anaknya 2. Yang kerja 20 jam beda yang 45 jam seminggu. Yang masih student beda sama yang opa-oma. Setiap orang punya hidup, punya season yang berbeda. Jadi tim pelayan mungkin kita bisa kasih, Bapak Ibu kita punya pelayanan ini, kita butuh tenaga di sini dan di situ. Itu bisa jadi masukan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara betul-betul ingin tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup Bapak Ibu, Roh Kudus gak bakal tinggal diam. Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau jujur, cari kehendak Tuhan. Tanya seberapa jauh saya sudah membangun bait Allah. Berapa kualitas saya. Tuhan saya ingin bangun dengan kualitas yang baik. Dengan bahan yang baik. Supaya tahan uji. Supaya ada upahnya. Bukan keselamatan. Balik ke topik tentang perpecahan. Sebuah pemikiran yang mungkin pernah terlintas di benak Bapak Ibu Saudara sekalian. Aduh harusnya gereja gak ada debat-debat lah. Jangan debat-debat begini. Debat-debat nih bikin pecah gitu ya. Dan kesannya gak bagus kalau didengar orang. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada inti pengajaran Kristen yang memang tidak boleh didebat, tidak boleh ditawar. Dan saat itu terjadi, kebenaran justru harus diperjuangkan. Ketika doktrin Allah Tritunggal disangsikan. Ketika Alkitab tidak lagi diyakini sebagai firman Allah. Ketika Kristus dipandang tidak lebih dari malaikat yang naik kelas. Ketika berita Injil digantikan dengan berita kemakmuran. Ketika prinsip-prinsip utama ini coba digoyang, we need to fight for it. Ini harus didebat. Dan itu yang dikerjakan oleh Paulus. Dia tulis surat ke Kolose, ke Efesus, ke Galatia. Itu yang ditegur, itu yang didebat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan ketika Tuhan Yesus diintegrasi sama Pilatus tentang siapa dirinya. Tuhan Yesus bilang, aku datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran. Dan mereka yang mendengar kebenaran
adalah milikku. Mereka akan mendengarkan suaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada yang lebih memecah belah selain kebenaran. Itu yang dikerjakan Paulus lewat surat 1 Korintus. Tapi berapa banyak kasus gitu? Gak banyak ya. Seringnya kalau kita dengar gereja pecah karena uang, rebutan aset. Ada yang karena karakter. Ada yang karena pertikaian antar pemimpin. Ini yang buruk. Ini yang jadi kesaksian yang buruk bagi dunia. Di Korintus juga gitu. Ketika keutamaan Kristus yang menyatukan gereja digeser dengan hebat-hebatan figur pemimpin. Apolos, Kefas, Paulus, hebat-hebatan tukang kebunnya Allah. Jadi lucu, ironis ketika anak-anak Tuhan berdebat, sikut sana, sikut sini, berselisih untuk menonjolkan apa yang mereka pikir baik, berhikmat, tapi sebenarnya bodoh di hadapan Tuhan. Paulus bilang stop, biarlah orang-orang yang merasa dirinya berhikmat menurut dunia menjadi bodoh supaya jadi berhikmat. Berhenti mengadopsi hikmat dunia, baca firman Tuhan, kenali kebenarannya. Jangan pakai cara pandang dunia. Cari cara pandang Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan yang tidak akan sia-sia. Seorang penulis Yunani bilang segalanya adalah milik orang berhikmat. Tapi Paulus di akhir pasal ini bilang semuanya adalah milik kamu, bukan milik orang berhikmat. Jadi berhenti memegahkan diri atas manusia. Paulus itu punya kamu, Apolos itu punya kamu, jemaat Korintus, hamba Allah. Hamba Allah jangan sampai jadi batu sandungan. Orang percaya jangan salah mengira tukang kebun sebagai pemilik kebun. Justru pemilik kebunnya itu punya jemaat. Mereka yang membangun jemaat. Jangan pula sombong akan hal-hal lainnya. Karena baik dunia, hidup, mati, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Semuanya itu ada dalam tangan Allah dan akan dipakai untuk kebaikan kita. Seturut hikmat Allah. Dan ujung-ujungnya semuanya ini adalah punya Allah. Semuanya ini milik Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, ada nggak yang ngerasa kenapa Paulus muter-muter ya? Isunya berselisih. Tapi kok pasal 1 yang terakhir ngomong tentang salib. Pasal 2 ngomong tentang hikmat. Kenapa nggak to the point aja sih bahas tentang perselisihan? Kenapa harus ke hikmat dulu, ke salib dulu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan menyimpang tapi membahas isu yang sebenarnya. Memang nasib gereja Korintus sedang dipertaruhkan lewat perpecahan. Tapi yang lebih dipertaruhkan adalah posisi Injil dalam kehidupan jemaat Korintus. Itu jantungnya gereja Tuhan. Kalau jantungnya hilang, itu bukan lagi gereja. Kalau gereja nggak bicara lagi tentang Injil, kalau gereja nggak bicara lagi tentang Allah, tentang kebenarannya, itu bukan gereja, itu paguyuban. Gereja ditandai dengan kesetiaan memberitakan Injil. Dan ini yang dikejar oleh Paulus. Jemaat Korintus harusnya memperjuangkan, bermegah dalam Kristus, bermegah dalam Allah, bukan bermegah atas hal-hal yang sekunder yang lain. Ketika jantungnya nggak ada, gereja berhenti berdetak. Bagian ini diakhiri dengan ultimacy of God. Yang terakhir, semuanya milik Allah. Baik hidup maupun mati, Apolos maupun Paulus, waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Hanyalah alat di tangan Allah yang terus berkarya dalam kehidupan umat Allah. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian, di manakah posisi Allah dalam kehidupanmu? Kiranya Allah adalah yang utama sehingga hidup kita senantiasa diisi dengan karya yang tahan uji untuk membangun bait-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini boleh kembali diingatkan tentang dasar yang terutama, yang penting, yang pokok dalam gereja. Gereja ada untuk menjadi saksi, memberitakan Injil. Gereja ada untuk memegahkan Kristus dan karyanya di kayu salib yang menebus dosa kami. Gereja ada untuk memuliakan Allah, bukan untuk menonjolkan hal-hal yang lain. Tolong kami Bapak, kalau kami iri, kalau kami kadang-kadang berselisih, kalau kami hidup kayak dunia dan bukan kayak anak-anak Tuhan yang sudah dewasa secara rohani. Ampuni kami Bapak. Tolong kami untuk boleh terus hidup dengan fokus yang benar. Hidup bagi Tuhan, hidup membangun bait Allah, bukan hidup membangun diri kami sendiri. Terima kasih, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.